Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gadai. Yang pertama yaitu pengertian gadai atau rohan. Gadai atau rohan secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan dan penahanan. Menurut Zainuddin Ali, rohan atau gadai adalah penyanderaan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikannya sebagai berikut. Yang pertama, ulama Malikiyah. Mereka mendefinisikan rohan yaitu harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Yang kedua yaitu ulama Hanifiyah. Mereka mendefinisikan sebagai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagiannya. Yang ketiga yaitu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mendefinisikan rohan dengan menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rohan atau gadai adalah sebuah utang piutang yang disertai dengan agunan atau jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dimas Mardika Fauzi Ramadan dari kelas PIB semester 6. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi serta pencapaian oleh sebuah perusahaan, sebuah kelompok ataupun perseorangan. Jadi tujuan adalah barometer kuantitatif atas terselesaikannya atau suksesnya visi misi tersebut. Sedangkan pemanfaatan adalah proses atau kegiatan yang memanfaatkan yang ada gitu loh. Itu adalah pemanfaatan. Dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan serta pemanfaatan dari barang gadai. Jadi pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah, itu Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya atau baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk meminjam gandum untuk makan gitu. Nah, dalam hadis ini dapat dipahami bahwa gadai itu diperbolehkan karena diajarkan langsung oleh Rasulullah. Itu. Kemudian tujuan dari gadai itu pertama untuk menjaga keamanan, kenyamanan serta kepercayaan orang yang menghutangi atau orang yang menerima gadai. Nah, karena apa? Karena barang yang digadaikan itu akan membuat rasa tanggung jawab orang yang berhutang itu bertambah. Nah, kenapa begitu? Ya, mau nggak mau dia kalau ingin barangnya kembali, ya hutangnya harus segera dilunasi sesuai kesepakatan yang ada. Entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Tuh. Nah, secara tidak langsung, kalau kita telah lebih dalam ya tentang gadai. Sebenarnya gadai itu bisa menjadi jawaban atas problem sosial yang terjadi di sekitar kita. Atau kita itu sudah merasakannya bahkan. Jadi, dalam masalah hutang piutang, itu terjadi problem sosial yang cukup rumit ya. Kenapa kok cukup rumit? Biasanya, beberapa. Orang yang berhutang itu sulit membayar. Ya, bilangnya 1 bulan, tapi 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun itu belum membayar. Atau bahkan lupa, dia bilangnya sudah membayar, tapi ternyata belum sama sekali membayar hutangnya atau melunasi hutangnya. Nah, itu kan sebuah persoalan yang rumit. Nah, di sini gadai menjadi jawaban atas problem sosial tersebut. Kok bisa? Jadi ini analoginya. Seperti tujuan yang saya sampaikan tadi. Gadai itu akan menambah rasa tanggung jawab orang yang berhutang. Nah, kalau rasa tanggung jawabnya bertambah, otomatis dia akan nalurnya itu ingin membayar hutang.
Karena barang yang digadaikan itu harus kembali, harus dia miliki lagi gitu loh. Nah, kalau nalurinya itu nggak ada ya, itu kebangetan sih. Itu kebangetan, bener kebangetan. Nah, itu makanya saya mengatakan bahwa gadai akan menjadi jawaban dari problem sosial tersebut. Itu tujuan dari gadai. Kemudian pemanfaatan. Nah, dalam hal pemanfaatan itu ada beberapa perbedaan pendapat dari para imam ya. Ya, itu wajar sekali. Kita sebagai mahasiswa harus menyikapi perbedaan itu dengan luas, dengan adem, dengan dingin. Tidak boleh kita menyikapi perbedaan itu dengan fanatis, dengan keras, dengan radikal, itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh menyikapi hal tersebut dengan keras. Karena perbedaan itu rahmat, harus disikapi dengan kasih sayang. Islam itu agama yang kasih sayang, bukan agama yang keras gitu loh. Ya kan? Nah, jadi perbedaan pendapat itu saya mengambil 4 imam ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Yang pertama Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang gadai itu sepenuhnya hak murtahin. Hak rohin. Kebalik ya. Jadi murtahin itu nggak berhak sama sekali meskipun barang gadai itu dibawa kekuasaannya. Nah, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah setuju bahwa barang gadai itu sepenuhnya hak rohin. Murtahin tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh menggunakan barang gadai. Nah, itu. Jadi garis bawahnya, murtahin menurut Imam Syafi'i tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Itu. Yang kedua ada Imam Maliki. Nah, jadi manfaat dari barang gadai itu sepenuhnya hak rohin. Ya, manfaat serta hasil dari barang gadai itu sepenuhnya hak rohin. Nah, akan tetapi jika murtahin mensyaratkan hasil dari barang gadai itu untuknya, maka murtahin harus menyelesaikan 3 syarat. Harus ada 3 syarat menurut Imam Malik. Yang pertama, utang piutang itu bukan hal yang menguntungkan atau riba. Yang kedua, murtahin itu harus mensyaratkan bahwa hasil dari barang gadai itu untuknya. Nah, intinya tuh kesepakatan antara murtahin dengan si rohin. Ya, yang ketiga itu jangka waktu. Nah, jangka waktu pemakaian atau pemanfaatan barang gadai itu harus ditentukan. Ya, nggak boleh infinity itu nggak bisa. Nah, kalau belum ditentukan, kalau tidak ditentukan, maka pemanfaatan itu tidak sah. Gitu. Nah, itu kalau menurut Imam Maliki. Kemudian Imam Hambali. Kalau Imam Hambali itu lebih menekankan pada jenis barang gadainya ya. Hewan atau bukan. Kemudian bisa ditunggangi apa enggak. Bisa diperah susunya apa enggak. Ya kayak gitu. Lebih menekankan pada jenis barang gadainya. Apa ya kalau saya kata itu memilah gitu loh. Ya gitu. Kalau bisa diperah, kalau bisa ditunggangi, maka boleh dimanfaatkan. Nah kok gitu? Nah, menurut Imam Hambali ini adalah dasar kemanfaatan. Kalau tidak dimanfaatkan maka akan mubazir. Toh kalau diperah susunya misalnya ini sapi ya, sapi digadaikan. Kebetulan itu sapi perah. Kalau tidak diperah akan mubazir. Toh kalau diperah pun ya nggak habis gitu loh. Nanti akan kembali lagi, bisa diperah lagi meskipun sudah dikembalikan kepada yang punya si rohinnya itu. Nah itu kalau menurut Imam Hambal. Ya beda lagi kalau menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lebih hati-hati ya. Menurut beliau haram hukumnya murtahin memakai barang gadai. Nah kenapa kok gitu? Karena gini, gadai kan hanya jaminan atas hutang ya. Nah kalau hutangnya itu terlunasi ya, terselesaikan, dan ada kemanfaatan yang diambil oleh murtahin, artinya kan ada kelebihan. Dan kelebihan itu kan riba. Nah, itu menurut Imam Hanafi. Jadi pemanfaatan barang gadai itu lebih kelebihan dari utang piutang. Dan kelebihan itu merupakan riba. Nah, tapi dari sisi ekonomi, menurut Muhammad Ali Hasan, barang gadai kalau itu berupa tanah, sawah atau ladang itu lebih baik digunakan. Nah, lebih baik digunakan. Kalau tidak digunakan itu mubazir. Nah, masalah bagi hasilnya itu ya kesepakatan lah antara murtahin dengan rohin, nanti gimana bagi hasilnya itu. Yang penting dimanfaatkan. Jadi kalau kita pahami
pemanfaatan barang gadai itu ya ada pentingnya. Ya, ada pentingnya juga gitu loh. Nah, sisi positif dari pemanfaatan barang gadai itu nilai, ya, penjagaan nilai dari barang gadai tersebut. Nah, analoginya gini, rohin itu menggadaikan sawah atau ladang yang biasanya ia gunakan untuk bercocok tanam ya. Nah, itu kalau dia si murtahin itu tidak mengelolanya, tidak digarap sawahnya atau gimana gitu, nah itu kan mubazir. Ya. Ya, yang biasanya produktif menjadi tidak produktif. Nah, ini tidak menjaga nilai dari sawah atau ladang tersebut. Ya, bisa dipaham ya. Artinya pemanfaatan barang gadai seperti tanah, sawah, ladang itu menjaga nilai. Itu sisi positif dari pemanfaatan barang gadai. Nah, di mana-mana kalau sisi positif pasti ada sisi negatif. Apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya itu resiko. Apa resiko? Ya, resiko, banyak sekali resiko. Hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, resikonya itu. Contohnya apa ya? Mobil atau motor yang digadaikan oleh si rohin kepada murtahin, kemudian dipakai 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, mungkin utangnya itu mungkin banyak ya, dipakai. Lah itu resikonya mobilnya rusak, motornya rusak, ya gitu, mesinnya terkendala gitu, atau mobilnya lecet, kan itu resiko, hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini si rohin dirugikan, itu sisi negatifnya. Maka supaya hal tersebut tidak terjadi, pemanfaatan barang gadai sebaiknya tidak dilakukan. Ya memang si murtani itu berkuasa atas barang gadai tersebut karena si rohin itu memiliki hutang dan menggadaikan barangnya. Tapi meskipun berkuasa atas barang gadai, ya bukan berarti menjadi hak miliknya atau hak pakai gitu kan. Nah, itu sisi negatif yang bisa kita hindari dengan cara tersebut. Nah, kita sebagai mahasiswa yang menjadi agen of change, agen of control, agen of sosial harus benar-benar memikirkan apa toh harapan masyarakat terhadap sistem gadai. Terhadap gadai itu apa harapannya? Apa keinginan masyarakat terhadap gadai? Bagaimana ketentuan lingkungan terhadap gadai? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Apakah menyimpang? Lah kan itu kita harus memikirnya dengan kritis gitu. Karena itu tugas kita sebagai agen of sosial, agen of intelektual, agen of control, agen lainnya ya. Itu. Ya, dengan demikian kita akan menjadi insan yang berguna untuk masyarakat, untuk negara, untuk agama gitu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sadari apa yang saya sampaikan itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Nah, untuk karenanya kekurangan dan kesalahan bisa kita bisa kita sempurnakan, bisa kita tambal dengan diskusi di kelas kita nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu syarat rohan. Syarat rohan ada beberapa, yaitu yang pertama rahin dan murtahin atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian rohan. Yang kedua marhun bih atau hutang. Yang ketiga marhun atau barang. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat gadai terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya. Yang kedua yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan hutang piutang. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Yang ketiga yaitu ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rohan menyangkut beberapa hal, yaitu yang menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad rohan, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri. Yang terakhir yaitu menyangkut syarat-syarat utang dan menyangkut syarat-syarat agunan atau jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi teman saya, yaitu pandangan hukum Islam terhadap gadai atoran. Dalam Islam, menggadai barang itu hukumnya baik di dalam hadlar,
atau kampung, maupun di dalam safar perjalanan. Hukum tadi disepakati oleh mujtahid. Barang jaminan tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul, dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang itu menjadi jaminan dan berada di tangan yang berpiutang. Jadi, barang gadai itu sah apabila adanya persepakatan antara dua belah pihak, antara yang berpiutang dan yang mengutangi. Dan harus ada ijab kabul di antara keduanya. Adapun ran atau gadai itu diperbolehkan oleh syarak dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Begitu juga para ijma ulama dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak diperbolehkan secara menulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lainnya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang berkuasa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya, adapun para ulama fikih tentang hukum gadai atau ran. Ulama fikih menyepakati bahwa ran itu atau gadai boleh dilakukan asalkan dalam perjalanan dan dalam hadir di tempat. Jadi para ulama fikih itu berpendapat bahwa ran atau gadai itu diperbolehkan asalkan yang melakukan gadai itu dalam sebuah perjalanan dan tidak bisa hadir di tempat tersebut. Itu ulama fikih memperbolehkan. Dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan untuk dari orang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju dari besi kepada orang Yahudi tadi. Menurut ulama fikih, kenapa ulama fikih menyepakati bahwa ran itu diperbolehkan? Karena Rasulullah sendiri melakukan atau menggadai baju besinya itu. Dan dalam kasus itu, ran yang pertama kali dalam Islam dilakukan oleh Rasulullah. Adapun dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, pemilik harta yang digunakan jangan dilarang manfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik atau pemiliknya, dan segala kerugian menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hadis riwayat Imam Syafi'i dan Ad-Durrukti. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat tersebut memperbolehkan bagi orang yang tidak berpergian dengan perbuatan Rasulullah tersebut terhadap orang Yahudi yang berada di Madinah. Jika berpergian, sebagian dikatakan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Jadi kesimpulannya, hukum ran dalam Islam itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena Islam sendiri, Rasulullah khususnya melakukan gadai atau ran pertama kali membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Jadi kesimpulannya, hukum ran itu diperbolehkan atas dasar Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.